dipelajari di bab 1 sampai dengan bab 4. Karena yang di kuliah KWN kan nggak cuma hanya nah, itu harus kalian cari ya bab 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan 4 apa. Saya rasa sih kayaknya kelas ini hafal gitu ya. Begitupun dengan nilai kuisnya yang cukup baik gitu ya, mungkin masih ada yang kurang. Nah ya, jadi silahkan, saya tidak pernah mengadakan perbaikan nilai, jadi silahkan memperbaikannya di komponen lain seperti UTS, keaktifan, atau tugas gitu ya. Itu mungkin beberapa pengumuman dari saya. Langsung aja kita ke kelompok 3, silahkan di-share screen untuk materinya. Baik Bu, saya izin share screen. Misi, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 2D D3 Teknik Kimia, akan menjelaskan tentang demokrasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Jadi yang pertama ada Devi Andina Pratiwi dengan absen 3, selanjutnya ada Margareta Antradevi dengan absen 11, dan saya sendiri Rizky Tri Rahmawaldi dengan nomor absen 18. Berikut adalah topik bahasan demokrasi. Jadi di sini ada beberapa sub bahasan, antara lain ada pengertian demokrasi, ada sejarah demokrasi, prinsip demokrasi, ciri-ciri demokrasi, syarat negara yang demokrasi, jenis-jenis demokrasi, dan hakikat dari demokrasi. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Untuk yang pertama ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Kita lanjut ke materi hakikat demokrasi. Menurut Robert A. Dahl, jadi untuk hakikat demokrasi dibagi menjadi 3, yakni ada kompetisi, ada partisipasi, dan juga kebebasan. Apa itu kompetisi di dalam demokrasi? Jadi di dalam demokrasi, setiap orang itu mempunyai hak untuk berkompetisi dalam dunia politik maupun lainnya. Semua orang berhak. Sedangkan untuk partisipasi, di dalam demokrasi, semua orang itu berhak untuk ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih suatu pemimpin. Dan lalu ada kebebasan. Apa itu kebebasan? Jadi setiap orang di dalam demokrasi itu bebas untuk mengemukakan pendapatnya, apa yang ia rasa, begitu. Untuk selanjutnya, ini ada sejarah demokrasi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Margareta Antradevi. Silakan, Mbak.
Baik, terima kasih Mas Rifki. Untuk sejarah demokrasi di Indonesia itu ada 4. Yang pertama itu pada masa Republik Indonesia I, itu menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai sehingga disebut sebagai demokrasi parlementer. Ini terjadi pada tahun 1945 Republik Indonesia II. Itu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional. Itu biasa disebut dengan demokrasi terpimpin. Ini dimulai dari tahun 1959 hingga 1965. Yang ketiga ada masa Republik Indonesia III. Masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Itu demokrasinya demokrasi Pancasila Orde Baru yang dimulai dari tahun 1965 hingga 1998. Selanjutnya ada masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi pasca reformasi pada tahun 1988 hingga sekarang ini, atau disebut sebagai masa demokrasi Pancasila era reformasi. Next. Untuk masa demokrasi parlementer merupakan sistem demokrasi yang dikelola oleh parlemen sehingga presiden sebagai kepala negara hanya bertindak sebagai pengawas kinerja parlemen. Ciri-cirinya yang pertama itu presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab pada legislatif. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Yang keempat, hak prerogatif dimiliki oleh Perdana Menteri. Yang kelima, eksekutif ditunjuk oleh legislatif. Dan yang terakhir ada menteri bertanggung jawab pada legislatif. Kelebihan dari demokrasi parlementer ini, yang pertama, pengambilan kekuasaan sedikit memakan waktu. Selanjutnya, penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif menghasilkan kebijakan yang cepat diputuskan. Yang terakhir, pengawasan dari parlemen menyebabkan kabinet berhati-hati menjalankan sistem pemerintahan. Untuk kelemahan dari demokrasi parlementer ini, yang pertama, kedudukan badan eksekutif tidak dapat ditentukan masa jabatannya. Yang kedua, anggota parlemen kemungkinan besar bisa dipilih menjadi badan eksekutif. Yang terakhir, kabinet bisa saja dijatuhkan oleh parlemen. Demokrasi terpimpin merupakan pertama, dominasi kekuasaan itu ada di tangan presiden. Yang kedua, peran partai politik dibatasi. Yang ketiga, peran militer semakin kuat. Dan yang keempat, berkembangnya paham komunisme. Selanjutnya, anti kebebasan pers. Dari demokrasi terpimpin ini, yang pertama, adanya kabinet kerja. Kedua, dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau biasa disebut DPAS. Yang ketiga, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Bentuknya musyawarah pembantu pimpinan revolusi. Kelemahan dari demokrasi terpimpin ini, yang pertama, mengaburnya sistem formasi.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi di mana pelaksanaannya didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini demokrasi Pancasila memiliki beberapa perkembangan daripada demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Untuk ciri-cirinya yaitu pemilu lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari yang terakhir hak-hak warga negara terjamin. Untuk kelebihan dari demokrasi Pancasila di era reformasi ini, yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat. Yang kedua, adanya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, demokrasi lebih terbuka. Yang keempat, usaha pemerintah menjamin stabilitas ekonomi. Untuk kelemahannya, yang pertama ada banyak masyarakat yang salah tafsir dengan reformasi. Yang kedua, masyarakat terlalu bebas. Yang ketiga, ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik. Dan yang terakhir, banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Selanjutnya ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik, dan yang kedua, prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Untuk yang pertama, pada prinsip demokrasi sistem politik itu adanya pembagian kekuasaan. Nah, itu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu dibagi. Untuk yang kedua pemerintahannya konstitusional. Yang ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Untuk yang keempat, pers yang bebas. Untuk yang kelima, pelindungan terhadap HAM atau hak asasi manusia. Untuk yang keenam, pengawasan terhadap administrasi negara. Selanjutnya ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Selanjutnya ada pemerintahan yang diskusi, lalu pemilihan umum yang bebas, dan yang terakhir pemerintahan berdasarkan hukum. Untuk prinsip non-demokrasi atau kediktatoran, yang pertama ada pemusatan kekuasaan. Kekuasaan legislatif dan eksekutif dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Untuk yang kedua, pemerintahan tidak didasarkan konstitusional. Maksudnya, pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Selanjutnya untuk yang ketiga ada rule of power. Nah, ini prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang keempat ada pembentukan pemerintah tidak didasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Selanjutnya yang kelima ada pemilihan umum yang tidak demokratis. Pada saat itu pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Selanjutnya yang keenam ada manajemen kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Untuk yang ketujuh tidak ada dan dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, serta kebebasan pers. Selanjutnya ada penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan kekuasaan. Lalu tidak adanya perlindungan terhadap HAM, bahkan sering terjadi pelanggaran HAM. Untuk yang terakhir, menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi Andina. Mbak Devi, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari demokrasi. Untuk ciri-ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan yang didasarkan oleh sistem demokrasi itu ditandai dengan hal sebagai berikut. Yang pertama itu pemerintahan itu didasarkan atas kehendak dan kepentingan semua rakyat. Kemudian jika dilihat dari ciri konstitusionalnya itu adalah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Jadi di dalam undang-undang yang kita, seperti contohnya undang-undang yang kita miliki itu kepentingan, kehendak, dan kemauan itu ada yang bertuliskan berdasarkan kekuasaan rakyat. Kemudian
ciri dari perwakilannya, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Misalnya kalau di Indonesia sendiri itu rakyat itu memilih DPR atau DPRD sebagai perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian yang keempat adalah ciri dari pemilihan umumnya, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Jadi untuk pemilihan umum sendiri yang ada di Indonesia itu dilakukan secara langsung dan dipilih oleh rakyat itu sendiri. Kemudian ciri kepartaiannya, yakni para partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem dari demokrasi. Nah, contohnya itu dalam pemilihan umum itu kan ada partai yang mengajukan calon untuk pemilihan umum. Nah, itu juga salah satu dari sistem demokrasi yang ada. Kemudian ciri dari kekuasaannya adalah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Kemudian ciri dari tanggung jawabnya itu ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Jadi apabila suatu pihak itu sudah dipilih dalam pemilihan umum itu harus bertanggung jawab terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia sendiri. Next. Kemudian ada juga syarat negara dari demokrasi, yaitu ada 6. Yang pertama adalah perlindungan sosial. Jadi maksud dari perlindungan sosial di sini adalah warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang 1945 di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Maksud dari bebas dan tidak memihak ini adalah badan dan lembaga itu tidak bisa dicampur tangani oleh lembaga-lembaga manapun dan harus bertindak adil dan tidak boleh memandang derajat, pangkat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada pemilu yang bebas. Jadi yang dimaksud pemilu pilihan rakyat sesuai dengan hati nuraninya masing-masing dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang keempat menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi perwakilan dari sistem referendum, yaitu sistem demokrasi yang merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Biasanya sistem ini menggunakan sistem referendum. Kemudian yang kedua, yaitu berdasarkan titik perhatiannya itu ada 3, yaitu ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Pada demokrasi formal ini, sistem demokrasinya itu semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Biasanya demokrasi formal itu disebut sebagai demokrasi parlemen. Kemudian ada demokrasi material, yaitu upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, bidang politik, namun bidang politiknya itu kurang diperhatikan. Kemudian untuk demokrasi gabungannya itu sistem dari demokrasi ini adalah menggabungkan kebaikan dari demokrasi formal dan material serta membuang keburukan dari kedua demokrasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada demokrasi yang berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama ada demokrasi liberal, yaitu demokrasi liberal ini lebih menekankan
kebebasan individu daripada kebebasan dari suatu kelompok. Kemudian yang kedua ada demokrasi rakyat, yaitu didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme yang dimana lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian ada demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat yang didasarkan pada asas-asas dari Pancasila. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 tentang demokrasi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami dari kelompok 3 mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan silakan di-share di grup WA ya untuk kelompok 3. Sebelum saya menjelaskan materi tentang demokrasi, saya akan absen dulu. Oke, yang belum mengaktifkan kamera silahkan diaktifkan kameranya. Alisa. Hadir, Bu. Aziza. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Devina. Hadir, Bu. Erika. Hadir, Bu. Vidya. Geraldo. Hadir, Bu. Herjuna. Sakit, Bu. Dia tadi izin demam, Bu, dari Siapa? mata kuliah pertama, Bu. Herjuna. Iya, Bu. Oh, oke, saya tulis izinnya. Dia sakit berarti ya? Iya, Bu. Sakit Benar, kan Bu. dia? Iya, Bu. Oke, sebentar. Ismi. Hadir, Bu. Kilwi. Hadir, Bu. Margareta. Hadir, Bu. Oke, bentar. Dika. Hadir, Bu. Wajahmu mana, Dik? Oh, itu. Pakai 2 device ternyata dia. Nanda. Hadir, Bu. Nurrohma. Hadir, Bu. Nurus. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Risma. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Ronald. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Sofia. Hah? Sofia. Iya, hadir, Bu. Oh iya, Salsabila. Salsabila hadir, Bu. Oke, Syifa. Kurang dulu, Tom. Syifa. Hadir, Bu. Iya, Bu. Ya, bikinin folder di Google Drive kemarin, judulnya T1 individu ya? Iya, ada, Bu. P1 individu. Udah ada. ya? Oke, baik, makasih. Jadi nanti tinggal diupload aja di situ. Oke, sudah nampak ya untuk PowerPoint-nya. Tadi sudah dijelaskan lengkap oleh kelompok 3 tentang demokrasi. Jadi yang mana demokrasi itu merupakan pemerintahan rakyat. Secara harfiah demokrasi berarti kekuatan rakyat
atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Nah, kalau kita kaitkan ini sambil kita mengulas ya minggu depan karena udah mau UTS, kalian masih ingat nggak 3 teori hubungan negara dan Nur Rohma? Oke, Nur Rohma. Iya Bu, apa tadi putus-putus. Putus-putus apa kamu ketawa? Kamu guyon aja, Wong. Oh, jawab pertanyaan saya. Bisa diulang Bu pertanyaannya. Tanya teman-temanmu, pertanyaan saya apa? Ayo, kalau kuliah jangan bercanda aja. Waktunya serius-serius, waktunya bercanda-bercanda ya. Jadi mohon fokusnya sebentar, karena juga udah siang ya. Jadi pasti kalian pun juga sudah capek, gitu. Begitupun saya juga ngajar dari pagi. Jadi jangan membuat suasana kelas tidak nyaman ya. Oke, silahkan Mbak dijawab pertanyaan saya. Nur Rohma. Oh iya Bu, sebentar. Jadi hubungan warga negara dan negara, yaitu warga negaranya itu wajib berpartisipasi. Pertanyaan saya bukan itu tadi. Pertanyaan saya bukan itu. Oh sebentar Bu, setelahnya kata teman-teman itu. Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Teori hubungan warga negara dan negara kah Bu? Jadi tiga teori hubungan negara dan warga negara itu pluralis, maksis, dan sintetis. Oke, 3 teori hubungan negara dan warga negara yaitu ada 3, yaitu sintesis, pluralis, dan maksis ya. Untuk Nur Rohma dan yang lainnya fokus sebentar di mata kuliah ini, setelah itu kalian bisa fokus dengan yang lainnya ya. Oke, baik. Bukan sintetis ya Mbak, sintesis. Oke. Oh iya Bu. Ketiga teori hubungan negara dan warga negara itu berkaitan dengan demokrasi memang ya, tapi tidak semua gitu kan, karena setiap teori kemarin kan punya arti masing-masing gitu kan. Nah, menurut Anda di Indonesia menganut yang mana? Risma Prasesti. Risma hadir? Hadir Bu. Ya, Indonesia menganut yang mana Mbak? Yang sinesis itu Bu. Sintesis. Ya. Oke, kenapa kok masuk ke yang sintesis, Alisa?
Iya Bu, izin menjawab. Kenapa Indonesia masuk yang ke sintesis itu karena negara mengontrol rakyat dan rakyat juga mengontrol negara Bu. Bisa dilihat dari yang negara mengontrol rakyat itu dengan penerapan konstitusinya, sedangkan dengan Oke, baik. Jadi ketika nanti ada beberapa pertanyaan, ya pasti jawabannya yang diminta adalah jawaban yang lengkap, gitu ya. Jadi kalau ditanyai 3 teori hubungan negara dan warga negara, maka jawabannya ada 3, ya kan, yaitu pluralis, marxis, dan sintesis. Nah, kalau ditanyai lagi Indonesia masuk yang kemana, maka Indonesia masuk ke yang sintesis. Pasti ada pertanyaan lagi, kenapa? Gitu, karena di sintesis itu negara bisa mengontrol masyarakat dan masyarakat bisa mengontrol negara. Dan pasti ada pertanyaan lagi gitu kan, lanjutannya menggunakan apa? Nah, negara mengontrol masyarakat menggunakan konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sedangkan masyarakat bisa mengontrol negara dengan adanya sistem demokrasi ini ya. Jadi itu kaitannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada 3 makna demokrasi, yaitu yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, ya. Yang kedua, demokrasi sebagai sistem politik. Nah, sedangkan yang ketiga adalah demokrasi sebagai sikap hidup, gitu ya. Yang mana ketika ini memiliki arti atau memiliki makna, gitu ya, memiliki makna. Yang pertama adalah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Artinya adalah hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Gitu. Jadi arti dari demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Lalu yang kedua, demokrasi sebagai sistem politik artinya adalah demokrasi merupakan suatu sistem politik di mana kekuasaan terbagi dan kebebasan lebih terjamin dan setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Jadi dengan adanya sistem demokrasi, memang hak asasi manusia kita ketika ingin berpendapat itu maka kita diberikan suatu kebebasan, ya. Tetapi tetap semua itu sesuai dengan norma-norma yang ada. Lalu makna yang ketiga yaitu terkait dengan demokrasi sebagai sikap hidup. Artinya adalah demokrasi diaplikasikan sebagai sikap hidup di mana sifat demokratis tertanam pada setiap orang sehingga memiliki rasa toleransi dan tanggung jawab terutama pada pemimpin-pemimpin politik. Jadi harapannya dengan adanya sistem demokrasi atau kita mengimplementasikan sistem demokrasi, maka kita mempunyai rasa toleransi, ya kan, dan juga tanggung jawab. Jadi semisal di dalam kelas ada perbedaan pendapat, ya, misal, nah maka kalian harus menghargai pendapat dari teman-teman kalian, gitu. Nah, misalkan ketika kalian mengambil suatu voting, nah maka yang terbanyak tadi votingnya gitu ya, yang menyuarakan aspirasi tersebut, maka harus juga bertanggung jawab jika telah disetujui gitu ya. Jadi juga harus bertanggung jawab, nggak asal cuman ngomong, tapi juga harus bertanggung jawab. Jadi sistem demokrasi itu diharapkan dapat memiliki rasa toleransi dan juga tanggung jawab aja. Nah, lalu di sini ada beberapa prinsip dan indikator demokrasi ya. Sepertinya kalau dari kelompok 3 tadi jauh lebih lengkap gitu ya untuk prinsip-prinsip demokrasi. Nanti kalian bisa baca tambahannya juga dari kelompok 3 ya. Kalau di saya pada dasarnya prinsip demokrasi itu ada 2, yaitu kebebasan dan kedaulatan rakyat. Artinya di mana setiap orang itu berhak untuk berpendapat dan tiap orang dianggap sama di depan hukum, ya. Dan semua kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk kedaulatan rakyat. Oke, ini ngomong-ngomong video dari tadi nggak on cam kemana ya? Video. Maaf, Bu, saya pakai 2 device. Oh, Yang nggak pakai on 2 cam itu device, device oke. kedua. Oh, sama kayak Dika ini ya berarti ya? Iya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, saya rasa gitu ya, di
kelas ini mungkin nggak semuanya setuju akan pernyataan ini, gitu ya. Kenapa demikian, gitu? Karena mungkin kalian melihat bahwa banyak kasus-kasus, gitu ya. Kalau kalian baca berita, mendengarkan berita, gitu ya, bahwa orang-orang ini itu nggak semuanya sama di depan hukum, gitu ya. Ya mungkin kalian bisa tahu ada beberapa berita saat ini yang cukup viral gitu, misal terkait dengan afiliator trading ya, kayak Indra Kents sama Doni Salmanan gitu kan. Banyak yang orang merasa bahwa kenapa kok cuman mereka aja yang dimiskinkan, kenapa kok cuman mereka aja yang aset-asetnya disita gitu kan, kenapa kok itu nggak diberlakukan juga kepada para korupsi, yang mana para koruptor maksud saya, koruptor itu juga merugikan aset-aset negara juga gitu ya. Nah, maka hal inilah yang ternyata secara empiris atau secara faktanya bahwa orang itu tidak sama di depan hukum gitu ya. Tapi ketika saat ini kita belajar secara teoritisnya, maka kalian harus mengetahui bahwa tiap orang dianggap sama di depan hukum ya. Dan semua kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk kedaulatan rakyat. Ya, mungkin kalau berkaitan dengan kebijakan pemerintah ini memang itu juga yang menjadi mungkin pikiran kalian, kenapa kok semuanya juga nggak semua kebijakan itu untuk kedaulatan rakyat gitu kan, seperti yang saat ini ramai gitu ya, banyak sekali bahan pokok yang memang naik gitu ya, jadi kebijakan-kebijakan ini akhirnya memunculkan pro dan kontra gitu ya. Itulah adanya prinsip demokrasi. Nah, lalu di sini ada beberapa prinsip lainnya itu tentang kebebasan atau persamaan, lalu kedaulatan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila 1 sampai dengan sila ke-5. Nah, lalu indikator ya, terkait dengan indikator. Indikator utama itu artinya adalah demokrasi ini tercapai bila apa gitu kan. Nah, maka kerangka hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin, institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel, dan masyarakat yang demokratis atau sipil. Nah, di sini ada beberapa jenis demokrasi di Indonesia ya, bisa kalau untuk definisinya kalian bisa lihat untuk di slide ini gitu ya. Tapi yang sering pasti kalian di langsung dan tidak langsung gitu ya. Jadi langsung berarti kalian memilih secara langsung ya, atau berpendapat secara langsung, sedangkan tidak langsung itu melalui suatu perwakilan gitu ya, atau kalian langsung menunjuk gitu ya tanpa adanya pemilihan gitu. Misal Ronald dipilih berdasarkan apa? Misal langsung ditunjuk, nah itu berarti demokrasi tidak langsung. Nah, di sini ada beberapa perjalanan demokrasi di Indonesia ya. Sepertinya tidak perlu saya jelaskan lebih dalam. Ya, tadi sudah sempat dijelaskan oleh kelompok 3, walaupun tidak ada bagian-bagiannya, mulai dari demokrasi terpimpin sampai dengan parlementer dan masa pemerintahan demokrasi Orde Baru gitu ya, dan pemerintahan saat ini. Nah, pendidikan demokrasi itu memang penting karena apa? Bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Jadi ingat di slide sebelumnya tadi bahwa demokrasi itu bertujuan agar kita mempunyai sifat toleransi dan tanggung
jawab. Jadi dengan adanya demokrasi ini, kita bisa menyuarakan aspirasi kita, tapi sebatas atau dibatasi dengan norma-norma yang ada di negara kita. Nah, pentingnya demokrasi itu akhirnya demokrasi ini merupakan suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Ya, memang betul, tetapi negara Indonesia juga bisa mengontrol masyarakat dengan adanya konstitusi tertulis maupun tidak tertulis. Dan untuk bentuk demokrasi itu ya secara spesial atau secara khusus dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Nah, kalau demokrasi langsung ini berarti pada saat pemilu atau pilkada gitu ya, itu kita diberikan kewenangan atau diberikan hak untuk memilih secara langsung gitu ya. Sedangkan demokrasi perwakilan ini semisal kita memilih anggota legislatif, nah lalu kita menyuarakan aspirasi ke presiden gitu ya. Nah, itu kan tidak secara individu ya, tetapi kita melalui lembaga legislatif ini, yang mana lembaga legislatif nanti akan menyampaikan kepada kepala pemerintah dan juga kepala negara Indonesia gitu. Jadi itu contoh dari demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Nah, sebenarnya gitu ya, sebenarnya ketika kita bicara demokrasi itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang besar gitu ya terkait tentang pemerintahan, tetapi juga bisa kita kaitkan dengan lingkup yang kecil dulu. Semisal pada saat kalian di lingkungan keluarga ya, di lingkup keluarga gitu, maka ketika kalian misal diberi saran gitu ya oleh orang tua kalian gitu, nah maka bisa jadi Anda setuju dan tidak setuju. Nah, ketika kalian tidak setuju, maka kalian akan memberikan suatu sanggahan. Nah, itu disebut termasuk implementasi dari sistem demokrasi. Dan begitupun ketika kalian misal anak organisasi gitu ya di Polinema khususnya, nah ketika kalian ada jejak pendapat, nah maka kalian di situ juga ada yang namanya demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan. Kalau demokrasi perwakilan kan berarti para mahasiswa yang tidak ikut organisasi bisa menyampaikan aspirasinya ke BEM misal seperti itu. Nah, nanti BEM ketika ada undangan gitu ya jejak pendapat biasanya dengan pimpinan atau para dosen, nah itu bisa disampaikan. Nah, itu termasuk contoh dari demokrasi perwakilan gitu ya. Kalau langsung ya berarti kalian bisa langsung sampaikan gitu kepada pihak pimpinan. Oke, itu secara general tentang materi demokrasi ya, saya ambil secara umumnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan dan jawaban dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Permisi Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Safia dari kelompok 4. Mohon maaf Mbak, bisa disebutkan absennya berapa yang bertanya? Saya absen 21, Bu. Ya, pertanyaan Safia, apa saja yang melatar belakangi perubahan demokrasi satu ke demokrasi yang lain? Dan menurut kelompok Anda, demokrasi mana yang cocok diterapkan di Indonesia? Nah, kan kita sudah tahu ada 4 demokrasi di Indonesia yang sudah dilewati. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer, yang dimana demokrasi ini pertama kali dijalankan, akan tetapi demokrasi ini tidak terlaksana dengan baik karena kehidupan politik yang tidak stabil. Akhirnya berhentilah demokrasi ini pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah itu ada demokrasi terpimpin, yang dimana demokrasi ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan digantikan oleh demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Akan tetapi pada demokrasi ini banyak menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri. Dan yang terakhir adalah demokrasi Pancasila pada
era reformasi yang dimana ini digunakan hingga sekarang. Dan menurut kelompok kami, demokrasi yang cocok di Indonesia adalah demokrasi yang keempat, yaitu demokrasi Pancasila pada era reformasi. Karena menurut kelompok 3, demokrasi ini yang paling baik di antara demokrasi sebelumnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ya, dilanjutkan yang kedua. Baik, untuk selanjutnya saya menjawab. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Angelica Jasmine dengan nomor absen 20. Jadi untuk pertanyaannya sebagai berikut, jika suatu negara menerapkan prinsip demokrasi atau kediktatoran, apa yang akan terjadi pada negara tersebut? Jadi dari istilah non-demokrasi dan kediktatoran tersebut mengarah kepada tidak adanya peran rakyat dalam pemerintahan dan pemimpin yang menindas rakyat atau dalam tanda kutip itu kediktatoran ya. Jadi menurut kelompok kami, dampak bagi negara terhadap prinsip tersebut sangatlah besar, baik dalam tahun 1945. Nah, sebelum demokrasi parlementer itu, pemerintahan di Indonesia itu masih berada di tangan presiden atau dengan sistem presidensial, di mana sistem presidensial ini merupakan suatu kekuasaan tunggal di bawah pimpinan presiden tanpa didampingi oleh kekuasaan lain. Nah, oleh karena itu Belanda yang pada saat itu masih berada di Indonesia itu mengetahui hal tersebut sehingga membuat Indonesia menjadi dalam istilahnya adalah perbincangan dalam propagandanya di luar negeri yang memberitahukan bahwa sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan yang diktator, yang sistem pemerintahannya itu terpusat pada satu tangan. Oleh karena itu presiden yang mendengar itu langsung mengambil kebijakan pada maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 itu yang isinya adalah ketetapan susunan kabinet kerja oleh Sultan yang di bawah pimpinan Sultan Syahrir dan mengubah sistem presidensial tersebut menjadi sistem parlementer. Oleh karena itu untuk periode pada demokrasi parlementer itu diawali pada tahun 1945. Kemudian kita masuk ke demokrasi terpimpin. Terbentuknya demokrasi terpimpin ini kan didasari oleh penyebab gagalnya demokrasi parlementer di Indonesia. Itu terjadi karena sikap mental dari partai itu belum demokratis dan koalisi di dalam partai itu yang ternyata kurang mantap sehingga banyak partai yang jatuh bangun sehingga kabinet itu terus berganti selama 14 tahun dengan 17 kali ganti kabinet. Nah, hal itu mendorong R. Soekarno sebagai presiden pada saat itu
untuk mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Yang dekret tersebut merupakan tanda berakhirnya dari sistem parlementer dan beralihnya sistem demokrasi Indonesia menjadi sistem demokrasi terpimpin. Oleh karena itu, periode dari sistem demokrasi parlementer adalah pada tahun 1945 sampai 1959 dan diubah oleh presiden melalui dekret presiden tersebut. Kemudian masuk ke demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini diawali dengan terpilihnya Ir Soekarno sebagai presiden seumur hidup dengan ketetapan MPRS nomor 3/1963 itu yang membatalkan ketentuan dari Undang-Undang Dasar yang sebelumnya sudah diubah, di mana membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 15 tahun. Nah, selain itu karena pada saat demokrasi terpimpin itu terjadi penyelewengan perundang-undangan di mana tindakan pemerintah yang didasarkan atau dilaksanakan melalui penetapan presiden pada dekret 5 Juli itu yang sumber hukum nyatanya dekret presiden 5 Juli itu sebagai sumber hukum nyatanya adalah merupakan sarana bagi pihak komunis sebagai arena kegiatan untuk taktik komunismenya, sehingga demokrasi terpimpin ini gagal bersamaan dengan pemberontakan G30 SPKI yang sekaligus menghancurkan sistem di mana Ir Soekarno dipilih sebagai presiden seumur hidup, yang kemudian pada tahun 1965 dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan tersebut, Undang-Undang Dasar telah diadakan tindakan korektif di mana muncul ketetapan TAP MPRS nomor 21/1966 yang telah menentukan kembali ditinjaunya produk-produk legislatif. Kemudian Undang-Undang nomor 1964 itu diganti dengan undang-undang yang baru dan ditetapkannya kembali asas kebebasan badan-badan pengadilan dan badan-badan pengadilan. Kemudian dibentuknya demokrasi Pancasila itu adanya TAP MPR nomor 38 tahun 1968 yang memiliki arti bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai dan disemangati oleh falsafah Pancasila. Nah, oleh karena itu demokrasi terpimpin itu diubah oleh MPR melalui TAP MPR pada tahun 1965, meskipun melalui perkembangan pada tahun 1998, namun pada tahun 1998 Pancasila itu ditandai dengan adanya Orde Baru. Itu digunakan hingga saat ini seperti itu. Jadi menurut saya untuk hal yang mendasari periode-periode tersebut adalah keadaan demokrasi Indonesia yang terus berganti, karena pada saat itu Indonesia itu masih belum menemukan demokrasi yang sesuai dari warga dari negara Indonesia itu sendiri, seperti itu. Kemudian untuk siapa yang memutuskan itu tadi ada presiden dan MPR, ya seperti itu. Untuk Mbak Kilui, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Oke, yang bertanya tadi absen berapa ya? Absen 10, Bu. 10. Oke, baik. Nanti bisa langsung direkap ya untuk tanya jawabnya. Setelah itu saya akan sampaikan untuk T1-nya. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, maka saya akan akhiri untuk perkuliahan hari ini ya. Silahkan dipelajari nanti untuk bab 1 sampai dengan bab 4 ya, untuk middle test-nya ya.
minggu depan itu karena sipil masih bengkel, jadi ya kemungkinan kita akan di jam ini lagi ya, di jam 12.50. Kalau di minggu ke-9 karena dia bengkel udah selesai, ya berarti kayaknya kita kembali lagi di jam sore ya. Cuman